Halo semuanya, perkenalkan saya Elora. Hari ini saya bersama rekan saya, yaitu Kak Suihin. Nah, Kak Suihin ini Halo. adalah seorang dosen dan juga konsultan pajak. Nah, jadi hari ini kita berdua itu mau bersama-sama membahas mengenai apa itu royalti. Nah, menarik ya mengenai royalti. Nah, karena saya kebetulan juga seorang musisi dan dosen dari Fakultas Hukum, saya coba mengkotakkan dulu nih. Royalti yang dimaksud adalah royalti musik atau lagu. Ya, karena musik atau lagu merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Saya mencoba menjelaskan mengenai definisi royalti menurut Undang-Undang Hak Cipta. Pada pasal 1, angka 21 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Nah, jadi sebagai contoh, saya punya lagu, ya kan? Terus punya lagu, tiba-tiba Pak Suhid itu mau menggunakan lagu saya. Ya, dia menggunakan lagu saya, istilahnya memanfaatkan ya lagu saya untuk kepentingannya, dan dia membayar royalti ke saya. Nah, itu royalti yang saya dapatkan. Ya, keuntungan dari lagu atau musik saya. Nah, karena saya bersama konsultan pajak nih, jadi nggak hanya bahas royalti toh, kita akan bahas mengenai pajak royaltinya. Banyak banget musisi itu yang terkadang lupa setelah menerima royalti, dia lupa ada kewajiban untuk membayar pajak. Padahal sebagai warga negara yang baik, ada kewajiban yaitu membayar Membayar pajak. pajak. Nah, kita langsung diskusi nih bersama Kak Suhin mengenai pajak royalti nih. Pertanyaan nih, Kak Suhin, dari saya. Royalti itu sendiri dalam peraturan perpajakan diatur di mana sih? Oke. Eh, Sebelumnya mungkin saya mau menyapa rekan saya dulu nih. Ya, Elora udah lama juga nggak ketemu ya. Nah, Elora mungkin kita langsung aja ya. Jadi kalau ditanya mengenai royalti, ya definisi royalti itu diatur di Undang-Undang Pajak yang mana sih? Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai royalti, itu diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu di pasal 4 ayat 1 huruf H. Ya, nah di situ dijelaskan, ya royalti itu apa? Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas. Nah, jadi eh, nafasnya sudah sama nih ya. Tadi kan Elora kan udah bilang nih, ya royalti itu adalah jumlah yang dibayarkan atas imbalan dari. Nah, ini juga sama. Ya, jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik berkala maupun tidak, ya, atas imbalan. Nah, satu, penggunaan hak, ya, hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, ya termasuk lagu tadi ya, karya ilmiah, paten, desain, model, rencana, formula, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yaitu satu. Kemudian yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Kemudian yang ketiga, pemberian pengetahuan. Nah, jadi ternyata pemberian pengetahuan pun di dalam undang-undang pajak bisa dikategorikan sebagai royalti. Ya. Pemberian Pemberian pengetahuan. ya, pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Ya, jadi mungkin pengetahuan khusus nih. Ya. Kemudian yang keempat, pemberian bantuan tambahan atas pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut di atas pada angka 1 sampai dengan angka 3 berupa penerimaan hak rekaman gambar, ya, rekaman suara. Kemudian yang kedua, penggunaan hak menggunakan rekaman suara melalui siaran televisi atau radio. Nah, itu ada tuh hak hak ciptanya. Ya, kemudian penggunaan atau hak sebagian spektrum radio komunikasi. Ya, kemudian yang kelima, penggunaan hak menggunakan film gambar hidup atau motion pictures film, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio, dan terakhir, pelepasan seluruh atau sebagian hak berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya. Nah, jadi itu yang diatur dalam Undang-Undang PPH. Nah, mungkin lebih jauh nih, Elora, kalau ngomong royalti sebenarnya memang cukup luas ya definisinya dalam bidang perpajakan.
Tapi mungkin kali ini kita berfokus di Undang-Undang PPH dulu aja. Ya, jadi kalau ngomong di undang-undang lain ada nggak? Sebenarnya kalau kita ngacu ke tax treaty ada lagi. Ya, tax treaty kan perjanjian antar dua negara. Ya, tapi mungkin kita kali ini coba berfokus ke sini dulu supaya kita bisa mengenal lebih jauh mengenai royalti. Oke. Ya. Nah, Kak Suhin, untuk royalti sendiri, berarti kalau tadi kita sebut PPH, pajak penghasilan, berarti royalti itu termasuk di dalam jenis pajak PPH? Betul, karena royalti sendiri kan berupa penghasilan ya. Oleh karena itu, dia merupakan objek dari pajak penghasilan. Maka diatur di Undang-Undang PPH. Ya. Nggak ada yang lainnya? PPN gitu? Di PPN sebenarnya ada, cuma dia tidak mengatur lagi definisi definisi tersebut. Ya, jadi definisinya cukup diatur saja di Undang-Undang PPH, tapi di PPN sendiri, ya di pajak pertambahan nilai, royalti termasuk objek dari PPN. Ya, jadi PPH kena, PPN kena juga. Double dong, double ya. Iya. Jadi dia objek PPH dan objek PPN. Ya. Oke, kalau bicara tentang PPH, baik PPH dan PPN ya, sekarang biasanya teman-teman mau tahu tuh berapa sih besarannya yang harus kita bayarkan. Kalau yang orang-orang suka katakan, itu besarnya adalah 15% aja. Betul nggak nih Kak Suhin? Atau ada lagi selain 15% itu? Oke, nah mungkin secara umum orang-orang taunya pajak atas royalti, khususnya pajak penghasilan ya, PPH atas royalti itu dikenakan PPH pasal 23. Memang tarifnya 15%, ya. Itu mungkin yang pada umumnya orang tahu seperti itu. Cuma ya yang mau saya jelaskan, sebenarnya prinsipnya royalti tersebut kena pajaknya tuh sesuai dengan tarif pajak umum. Artinya apa? Misalnya si pemegang hak ini tadi yang nantinya menghasilkan royalti adalah orang pribadi. Maka orang pribadi tersebut kan nanti akan mendapatkan penghasilan berupa royalti, ya pembayaran atas royalti. Nah, ketika dia mendapatkan pembayaran atas royalti, sebenarnya pajaknya berapa sih yang harus dia bayarkan? Ya pajaknya mengikuti tarif PPH orang pribadi. Contoh, misalnya atas pembayaran atas royalti tersebut gede banget deh. Misalnya udah di atas 500 juta. Nah, tarif pajak atas PPH orang pribadi itu kalau dia di atas 500 juta itu 30%, ya. Nah, kalau tadi berbicara PPH pasal 23, kan saya tadi udah dipotong pajak sebesar 15%. Benar, yang udah dipotong pajak 15% tersebut nggak angus. Itu bisa dikreditkan. Ya, jadi nanti waktu di akhir tahun kita hitung kembali pajak kita, oh ternyata kita harus bayar 30%. Tapi kan yang kemarin saya udah dipotong 15%, boleh dikreditkan. Jadi sisanya yang 15% harus kita bayar di akhir tahun. Jadi kalau ditanya, berapa sih sebenarnya tarif pajak atas royalti yang ikut ke si orang pribadi tersebut? Ya, jadi kalau orang pribadi tersebut makin besar royaltinya, maka tentu tarif pajaknya pasti makin naik karena orang pribadi itu menganut tarif pajak progresif. Makin tinggi penghasilannya, maka tarifnya pun makin besar. Ya. Oke, kalau badan hukum? Nah, kalau badan hukum juga sama, ya. Kalau pemilik haknya adalah badan hukum, maka ngikut tarif PPH-nya adalah tarif PPH badan hukum. Ya, yaitu yang tahun ini nih setelah diperbaharui, ya, itu tarifnya menjadi 22%. Jadi sama, prinsipnya sama ketika si pembayar royalti tersebut membayarkan kepada pemegang hak, dia kan harus potong 15%. Ya, itu memang harus dipotong dulu 15%. Baik dia bayar ke orang pribadi ataupun badan sama 15%. Nah, tapi baik si orang pribadi maupun badan tersebut ketika dia dipotong 15%, itu nggak angus. Prinsipnya itu adalah kredit pajak buat mereka masing-masing. Orang pribadi akan jadi kredit pajaknya, si badan pun jadi kredit pajaknya. Tapi di badan mungkin di akhir tahun dia tarifnya lebih kecil, dia hanya 22%. Oke, jadi gede banget ya sebenarnya kalau bayar pajak royalti itu. Yang orang tahu cuma 15%, ternyata ada yang lainnya juga ya, Kak ya? Betul, karena ternyata PPH atas royalti tersebut nggak selesai di 15%. Ya, jadi mungkin pemikiran yang pada umumnya orang tahu, oh pokoknya saya kan udah dipotong pajak 15%, saya udah nggak bayar apa-apa lagi dong atas royalti. Padahal penghasilan dia ternyata besar. Ya, oleh karena itu, karena penghasilannya cukup besar, maka tarif pajaknya pun akan semakin bertingkat. Jadi nggak selesai di 15% ternyata. Nah, kan banyak yang nggak tahu nih, benar nih harus
kita edukasikan ya orang-orang ini ya. Iya, Kita berikan edukasi supaya paham mengenai ternyata bayar royalti itu nggak cuma 15% itu aja. betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini, terkadang musisi itu maunya dapatkan net. Pokoknya Bapak bayar saya 20 juta net. Ya, jadi pajaknya tolong deh Bapak bayarkan. Itu boleh nggak? Nah, syarat-syaratnya prosedurnya seperti apa kalau seperti itu? Nah, jadi gini, ini juga berlaku di kondisi umum gitu ya. Biasanya di kondisi umum juga ada seperti itu. Saya tolong dong, saya pokoknya maunya terimanya net nih. Misalnya saya mau terima net 20 juta ya. Terus kan si pembayar royalti bilang nih, si pembayar royalti kan bilang, "Pak, nggak bisa, saya kan mesti potong Bapak 15%." Nah, si pemegang hak atas royalti tersebut bilang, "Ya pokoknya saya mau net 20 juta." Nah, bisa nggak? Nah, pada prinsipnya sebenarnya dalam undang-undang pajak penghasilan, si penerima penghasilan tersebut memang harus dipotong pajak. Jadi dia harus menanggung pajak. Tapi bisa nggak sih si pemegang hak ini dalam tanda kutip ya, bernegosiasi atau dituangkan dalam kontrak, pokoknya saya mau terima net 20 juta. Bisa, ya, bisa. Tapi ada caranya. Caranya adalah berarti dalam kontrak si royalti tersebut, kontrak penggunaan royalti, itu nilai atas royalti tersebut bukan lagi 20 juta, tapi harus di gross up istilahnya. Ya, artinya apa? 20 juta, nilai 20 juta tersebut harus dinaikkan dalam sampai dengan jumlah tertentu, ya, tentu dengan cara penghitungan matematis ya, supaya nanti 20 juta plus tersebut kalau dipotong PPh 15% akan net 20 juta sesuai yang diinginkan si pemegang royalti. Jadi boleh ya. Berarti nanti pasti mereka minta NPWP-nya kita untuk melakukan ya, ya boleh. Cuman saran saya itu tadi. Sarannya gini, ini kadang-kadang di persepsi masyarakat umum kadang-kadang salah juga. Dia di kontraknya tulisnya begini di kontraknya, royalti 20 juta net of tax. Nah, menurut saya itu agak keliru. Nggak boleh tulis 20 juta net of tax, karena dalam Undang-Undang Indonesia itu tidak mengenal net of tax. Ya, jadi nggak boleh tulis 20 juta net of tax. Harus dihitung nilai pastinya berapa. Apakah menjadi 23 juta, apakah menjadi 22 juta, which is nanti setelah dipotong 15% netnya 20 juta. Harus seperti itu. Jadi harus benar-benar tepat banget angkanya. Iya, ya, walaupun jadi mungkin angkanya net gitu nggak boleh. Nggak boleh. Mesti di gross up istilahnya. Walaupun mungkin nanti angkanya jadi lucu tuh, jadi keriting. Karena kan penghitungan matematis ya. Ya itu, nggak mau seperti itu. Tetap ya, harus tulis sejelas-jelasnya, maksudnya benar nominal aslinya gitu. Iya, karena tidak ada istilah net of tax dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Sip. Wah, ini keren nih. Info-info yang berguna banget ya. Oke, terakhir. Kan ini kan kewajiban bayar pajak sebagai warga negara yang baik. Kalau yang namanya kewajiban, biasanya ada sanksi kalau tidak dilaksanakan. Sanksinya apa nih buat yang tidak membayar pajak royalti? Siapa yang dikenakan sanksi? Nah, jadi gini, ya tadi kan si pemegang royalti, pemegang hak atas royalti pasti kan nagih pembayaran dari pemakai haknya ya. Nah, si pemakai hak ini kan pasti bayar sejumlah uang untuk membayar royalti tersebut. Waktu si pembayar ini membayarkan uang, dia kan harus harus potong PPh sebesar 15%. Ya. Nah, in case si pembayar ini lupa, ya lalai, lupa lah, hilaf atau lalai atau lupa memotong 15%, which is di mana dia sebenarnya juga nggak ada untung apa-apa, dia hanya dibebankan oleh negara, diberi kewajiban, kamu harus potong 15%, setelah kamu potong, kamu harus setorin ya ke negara. Nah ini dia lalai, dia lupa, sehingga si pemegang hak atas royalti tersebut ya dapatnya full 100%, bukan 85% lagi, tapi dia senang nih, dia happy, aduh saya dapat full, dia lupa tuh potong saya, gitu kan. Nah, atas hal ini siapa yang akan dikenakan sanksi? Nah, kalau diperiksa oleh pajak, yang dikenakan sanksi adalah si pembayar tadi. Si pembayarnya berarti ya? Iya, karena dia lalai. Padahal si pembayar mungkin ketika nanti dia datang ke kantor pajak, dia bilang, Pak, saya kan juga nggak dapat apa-apa. Saya kan cuma lupa potong, ya. Bapak tolong aja minta ke orangnya si pemegang royalti itu, karena uangnya ada di dia. Nah, itu nggak bisa, ya. Jadi secara undang-undang tetap yang lalai ini akan diberikan sanksi.
Sanksinya berapa? Sanksinya 2%. Ini kayaknya. Ya, 2% per bulan dari Persen per pajak bulan. dari pajak yang seharusnya dipotong dan disetor. 2% Oke. per bulan sampai dengan nanti ditagih. Misalnya ditagih 2 tahun lagi. Berarti 2% kali 24 bulan, 48%. Plus pajaknya loh. Pajaknya dia juga harus bayar. Pokoknya negara nggak mau tahu, negara akan tagih. Pajaknya mana plus sanksinya 48%. Gitu. Besar ya, berarti ya jangan lupa ya untuk bayar pajak ya. Ya, untuk melakukan pemotongan. Untuk Ya, melakukan melakukan pemotongan bahasanya. ya pemotongan pajak terus setorin. Padahal juga sebenarnya yang melakukan pemotongan itu nggak ada untung apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia lalai, dia dikenakan sanksi. Dia Makanya dikenakan jangan sanksi. sampai jangan sampai Dia yang lalai. tanggung jawab gitu ya. Betul. Oke, wah thank you banget nih Kak Suhin buat Iya, informasinya mengenai pajak royalti khususnya untuk para musisi. Nah ya. teman-teman, jadi kalian sebagai musisi jangan lupa nih untuk melakukan kewajiban yaitu pembayaran pajak royalti. Nah jadi demikian dari kami, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you, sampai jumpa. Thank you.